Roger Danuarta bukan satu-satunya yang menjadi korban narkoba. Beberapa pesohor dunia entertain negeri ini pernah dibekap pengaruh obat terlarang itu, hingga berujung pada hukuman penjara dan meredupnya karir keartisan. Entah apa penyebabnya, hanya sedikit dari para selebriti yang pernah terlilit kasus narkotika mampu kembali mendulang sukses di jagat hiburan. Dan kini, Roger menjadi korban narkoba selanjutnya. Kesedihan keluarga pun tak mampu melepaskan Roger dari jeratan hukum. Hal serupa juga pernah dialami Semi Simorangkir, Roy Martin, Andika Mahesa, Sila Marsia, atau Rivaldo. Narkoba adalah sebuah masalah yang sangat kompleks. Adanya pengawasan yang kurang ketat, adanya oknum petugas yang bermain, adanya keuntungan yang begitu besar, adanya masalah-masalah sosial yang lainnya. Ini masalah yang sangat kompleks. Jadi ketika seorang sudah pernah merasakan, kemudian terjerat di dalamnya, memang butuh penanganan yang lain, yaitu pengobatan. Tidak bisa hanya ditangkap kemudian dipenjara, tidak akan selesai. Dan mereka melihat keadaannya itu berubah besar sekali keadaannya. Untuk Michael sama Sasa itu sepertinya terhantam hati kecilnya itu, sepertinya tidak seharusnya dia seperti itu. Jadinya ya seperti inilah. Namanya pemakai, dia juga nggak mau pakai sebenarnya. Kalau udah terikat seperti itu kan dia juga nggak mau gitu ya kan, bahwa ya jelas menurut saya pemakai itu ya korban, bukan tersangka gitu ya kan. Yang harusnya kita ini kan adalah mungkin bandar-bandarnya misalnya gitu. Nila setitik hancur susu sebelanga. Itulah yang mungkin mampu menggambarkan nasib para selebriti yang pernah terjerat kasus narkoba. Tak banyak artis yang mampu berjalan mulus menapaki tangga dunia entertain setelah jejak hidupnya ternoktah obat-obatan terlarang. Narkotika ibarat pembunuh karir yang selalu berteman setia dalam hura dan glamornya gaya hidup para artis. Akankah kisah para selebriti yang gagal kembali meraih sukses kedua dialami Roger Danuarta? Ya 5 tahun yang lalu 2007 ke 2008 tuh aku ambil keputusan untuk confess. Itu adalah satu hal yang dampaknya sampai sekarang itu membuat aku susah untuk diterima lagi gitu. Tapi buat aku nggak apa-apa, paling nggak pribadi aku selamat dulu. Paling nggak aku sudah tidak harus jadi orang lain lagi, paling tidak aku tidak harus jadi munafik lagi, tapi aku sudah menemukan siapa diriku. Memang untuk baliknya lagi sulit banget, makanya 5 tahun ini aku mempersiapkan diri. Dan ya saya percaya tahun ini karya-karya yang sudah aku bikin itu belum bisa dipublish, tapi nanti satu saat pasti akan jadilah gitu, dan bisa balik lagi ke dunia entertainment. Ada peraturan atau surat edaran Mahkamah Agung tahun 2010 terkait dengan rehab, ada ketentuannya. Salah satunya mungkin kalau untuk jenis heroin atau yang sama dengan karena morfin ini kan ada, atau putau ada turunan dari heroin, kalau nggak salah itu dia 1,8 gram. Di bawah itu masuk kategori bisa direhab, tapi itu juga tergantung keputusan dari pengadilan. Kita aparat kepolisian tidak punya kewenangan untuk melakukan rehab, tapi kita ajukan prosesnya sampai ke kejaksaan, kemudian jaksa ke pengadilan, dan hakimlah yang memutuskan orang ini pantas atau tidak untuk dilakukan rehabilitasi sesuai dengan kondisi dan barang bukti yang dimiliki. Roger memang menggunakan sesuai dengan tes urin yang ini juga ada barang bukti tersebut. Apakah selama dia, kalau menurut pengakuan Roger sih baru sekali pakai ini, yang diceritakan ke kami selaku kuasa hukum. Jadi selama 3 bulan mungkin kenalnya aja, saat ini dia dikasih gratis untuk mencoba. Kurungan penjara mungkin menjadi resiko terburuk yang harus diterima Roger Danuarta. Tapi bukan tak mungkin nasib baik berpihak padanya. Roger bisa saja tak akan mengecap dinginnya rumah tahanan lantaran berbagai pertimbangan hukum. Terbebas dari pidana dan hanya mendapatkan rehabilitasi dimungkinkan saat ini. Tentu ini pun bisa membawa kebangkitan karir dan angin segar bagi Roger agar tidak berputus asa. Lantas mengapa rehabilitasi dianggap solusi tepat bagi Roger Danuarta? Tertangkap dia menggunakan narkotika, tentunya proses hukum akan dilaksanakan, baik penahanan, baik kejaksaan dan kepolisian, ke pengadilan. Hampir 50% dunia negara
sudah tidak lagi melakukan pemidanaan terhadap pemakai penyalahguna narkotika hanya untuk mendapatkan efek jera. Kalau kecanduan kan ya namanya dia orang sakit, terus dimasukin ke penjara, ya hanya orang-orang gila aja yang masukin, hanya orang gila yang masukin orang sakit ke dalam penjara. Kalau Roger itu dia pecandu narkoba terus dimasukin ke penjara. Sistem hukum kita kan menganut seperti itu. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Saat ini Paras Roger tergurat sejumlah penyesalan dan juga kesedihan, begitu juga keluarga dan para sahabatnya. Ada pilu, ada senyum yang terpaksa harus terseka. Namun kerapuhan selalu menjadi milik manusia. Tak banyak yang dapat diperbuat selain dukungan doa dan perhatian agar Roger mampu dengan tegar menghadapi perkara hidupnya. Seorang pemenang adalah seorang yang pada saat dia jatuh dia bangkit lagi dan nggak menyerah sampai garis akhir. Garis akhir itu adalah pada saat kita udah nggak punya napas lagi. Jadi buat aku, Roger usianya masih muda, kita usia masih muda, masih panjang. Nggak usah peduli apa kata orang. Sekarang cuma dengerin aja apa kata hatimu, karena memang Tuhan tuh bicara lewat hati. Gitu. Jadi kalau dia mau balik lagi ke bisnis pasti bisa. Gitu. Kalau dia mau balik ke dunia entertainment pasti bisa. Mungkin saya akan jenguk dia nanti. Kesian dia orang baik. Roger itu sangat baik dan manja orangnya gitu loh. Makanya saya bilang dia agak rapuh orangnya. Saya sangat prihatin dan kita juga harus prihatin dan bagaimana untuk membuat dia bisa sembuh dan itu mungkin ini cara Tuhan menegur dia gitu. Ngobrol biasa aja sih, cuma nanya keadaan dia gimana di dalam, seperti apa, mau dibawain apa gitu-gitu, baik-baik aja, udah tenang gitu-gitu, kasih kekuatan aja sih. Tertangkapnya Roger Danuarta sebagai pengguna obat-obatan terlarang menguak kisah lama tentang Sheila Marcia, mantan kekasihnya. Sheila yang kala itu menjadi kekasih Roger terpaksa harus mengakhiri karir keartisannya di balik jeruji rutan Pondok Bambu. Namun nasib malang Roger yang siap mendekam di bui justru kontras dengan apa yang tengah dialami oleh Sheila Marcia. Sheila sementara bahagia dengan karir barunya. Mungkinkah ini karma yang harus diterima Roger karena telah menyeret Sheila ke dalam lembah obat-obatan terlarang?